Dari awal kami tak pernah percaya kata-katamu ketika kau bilang terjadi kasus tembak-menembak. Drama kasus kematian sang ajudan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo, atasan dari Brigadir Joshua. Padahal saat mendatangi Bareskrim 4 Agustus lalu, Verdi Sambo sempat menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Semua ceritamu bohong, rekayasa dan dusta. Penetapan sang Jenderal Bintang 2 sebagai tersangka mengundang perhatian warganet. Bahkan sindiran untuk Sambo dikreasikan dalam bentuk lagu. Saat semua terbuka lalu terungkap, oh ternyata kamu ketahuan menjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tak ketinggalan, politisi Fadly Zon turut mengomentari kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Fadly menilai kasus Verdi Sambo melebihi drama film India. Menko Polhukam Mahfud MD lantas membalas cuitan Fadly dengan menyebut bahwa kasus itu sudah terbongkar. Pemirsa, sejumlah perwira tinggi Polri tergabung dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri untuk mengusut kematian Brigadir Joshua. Tim sus bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kompolnas dalam menguak fakta demi fakta kasus tersebut. Berikut profil anggota tim sus. Komjen Gatot Edi Pramono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri menjadi penanggung jawab tim khusus penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Kasus kematian Brigadir Joshua juga memunculkan nama Komjen Pol Agung Budi Marioto. Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri ini menjadi ketua tim khusus kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Verdi Sambo. Komjen Agus Andrianto, perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri sejak 18 Februari 2021, turut tergabung dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Badan Intelijen Keamanan atau Baintelkam Polri juga dinilai memiliki peran penting dalam penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. Kabak Intelkam Polri saat ini dijabat oleh Komjen Pol Ahmad Doviri. Irjen Wahyu Widodo, mantan Kapolda Aceh dan Gorontalo yang kini menjadi asisten Kapolri bidang SDM, turut dipercaya menjadi anggota tim sus bentukan Kapolri. Brigjen Andi Rian Jayadi yang saat ini menjabat sebagai Dirti Bidung Bareskrim Polri dipercaya untuk mengetuai tim penyidik khusus Bareskrim dalam pemeriksaan Verdi Sambo. Ya pemirsa, benarkah pembunuhan Brigadir Joshua ini dilatar belakangi oleh konten dewasa? Kita tanyakan langsung kepada kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, ada Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore pemirsa semuanya. Tuhan memberkati. Ya, Pak Kamarudin, polisi masih mendalami motif pembunuhan Brigadir Joshua. Namun Mahfud MD menyebut bahwa motif dilatar belakangi oleh konten dewasa. Menurut Anda, benarkah ini terkait konten dewasa? Seperti apa? Pertama, sebenarnya kalau sudah berani dia mengikuti pasal yang saya laporkan, yaitu pasal 340 junto 33 8 junto 351 ayat 3 junto pasal 5556, itu laporan saya ya. Berarti dia sudah sependapat, dia dalam arti penyidik sudah sependapat dengan saya tentang motifnya. Motifnya itu sudah saya jelaskan ketika saya membuat laporan polisi. Terkait dengan bahasa konten dewasa yang dari Mahfud MD itu adalah itu bahasa yang terlalu sumir. Artinya memang hanya orang dewasa yang boleh mengikuti perkara pidana di ruang sidang.
sedangkan orang anak-anak itu tidak boleh. Kemudian khusus mengenai perkara susila, memang biasanya itu hanya dilihat oleh pihak yang berperkara, orang lain pun tidak bisa, itu karena perkara tertutup untuk umum. Tetapi biarpun perkara terbuka untuk umum, itu juga hanya boleh dilihat oleh orang dewasa. Tetapi dalam perkara ini motifnya adalah dendam. Dendam tentang apa? Yaitu bahwa Bapak Ferdi Sambo diduga jarang pulang ke rumah. Karena jarang pulang ke rumah, maka ini menjadi dilema buat para ajudan, karena ajudan ditanyain oleh ibu, dalam hal ini Ibu Putri. Dan biasanya kalau suami bintang 2, istri itu bintang 3, kan begitu. Ini dilema bagi para ajudan, termasuk supir, harus menjawab apa ketika bintang 3 menanyakan kemana bintang 2, kan begitu. Dikasih tahu salah, tidak dikasih tahu pun salah. Nah, untuk Joshua ini, dia ini sudah dianggap sebagai anak di rumah itu, anak dari Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri, sehingga dia sebagai ajudan sekaligus yang merasa anak, karena pernah dia diminta sebagai anak kepada ibunya di Muara Jambi sana, di Sungai Bahar. Maka diduga dia memberitahu bahwa si bapak pergi dengan wanita-wanita yang cantik itu, yang sudah diketahui oleh publik itu ya. Maka atas informasi ini, maka diduga terjadi pertengkaran rumah tangga, yaitu antara si bapak dan ibu menjadi sering bertengkar. Kemudian terjadilah pengancaman bahwa dia akan dibunuh, akan dihabisi oleh skuad lama, diduga atas perintah si bapak. Itu sebabnya dia pada tanggal 21 Juni 2022 dia menangis-nangis, mencurahkan isi hatinya kepada sang kekasih dengan mengatakan, carilah pria lain, saya tidak mungkin lagi bisa menikahimu karena saya akan dibunuh. Kemudian bila ada kesalahan saya, maafkanlah saya, siapa barangkali saya tidak bisa lagi bertemu dengan, atau tidak sempat lagi bertemu dengan kamu. Kemudian pengancaman itu terulang lagi hingga tanggal 7 Juli di Magelang. Di Magelang itu juga terjadi juga tangis-menangis, yaitu si ibu menangis karena bertengkar dengan si bapak, dan si bapak diduga pulang duluan, dia perginya sama-sama, pulangnya duluan. Nah, pulang duluan ini diduga untuk mempersiapkan untuk pembunuhan terencana. Nah, kemudian setelah pulang mereka di tanggal 8 dan ada juga pengancaman di tanggal 7, pengancaman terakhir, maka berapa jam kemudian dia sudah berakhir, sudah dibunuh. Makanya saya bilang antara Magelang, Jakarta, perluas tempus delicti dan locus delictinya, itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan itu. Selain itu ada juga dugaan, tapi informasinya dari beda sumber lagi, ada juga dugaan tata kelola sabu-sabu, judi dan minuman keras. Terima kasih. Baik, Pak Kamarudin, tadi Anda katakan bahwa Brigadir Joshua ini sudah dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga. Artinya Brigadir Joshua memegang banyak rahasia dan informasi-informasi khususnya terkait dengan pekerjaan ataupun di luar pekerjaan dari Irjen Ferdi Sambo. Betul, karena Joshua ini kan dia dua peran di sana, peran sebagai ajudan dan peran sebagai anak angkat. Jadi kenapa saya berani mengatakan dia ini anak? Karena Ibu Putri pernah memohon kepada bundanya almarhum, ibu yang melahirkan, akulah yang merawat, ya kan begitu. Ini anak kita bersama, kan begitu. Jadi dan kami biasa itu orang Batak kalau merantau selalu dinasihatkan oleh ibu saya, termasuk mama saya hanya melahirkan kamu di perantauan, carilah ibumu penerus atau induk semang, istilah bahasa Indonesianya. Jadi bagi kami itu adalah nasihat yang selalu diajarkan oleh orang tua ketika memberangkatkannya merantau. Seperti saya kan tamat SMA, saya BTL, Batak Tembak Langsung. Saya merantau dan saya tinggal di kolong jembatan karena saya tidak mau membebani keluarga. Walaupun 1-2 minggu saya di rumah kerabat, setelah itu saya di kolong jembatan saya kurang lebih 2-3 bulan. Nah, jadi seperti itulah kami orang Batak itu nekat-nekat merantau dan selalu dinasihatkan oleh orang tua, carilah ibu penerus atau pengganti orang tua, kan begitu, karena orang tua di kampung begitu. Baik, kalau untuk urusan yang tadi Anda bilang Ferdi Sambo diduga memiliki wanita lain begitu atau memiliki hubungan, itu juga Brigadir Joshua mengetahui soal itu? Diduga mengetahui karena dia kan ajudan. Nah, ketika ditanya oleh si ibu atau ibunya, itu kan sudah dianggap ibunya kandung, kan gitu ya. Ya mungkin sulit bagi dia untuk tidak menceritakan.
maksudnya dia mungkin supaya si bapak sadar dan bertobat toh, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, akibat pertengkaran itu diduga ibu sakit karena bahasa dalam pengancaman itu oleh Pak Lama itu gara-gara kau ibu sakit. Berarti waktu itu saya minta kepada penyidik coba selidiki dulu apakah benar Ibu Putri sakit, kan begitu kata-kata saya kepada Brigadir Jenderal yang mengawal penyidikan itu. Coba cari tahu dulu apakah benar Ibu Putri ada sakit apa tidak di tanggal 21 Juni. Karena kata-kata pengancaman itu gara-gara kau ibu sakit. Berarti saya menerjemahkan Ibu Putri sakit dan diduga gara-gara informasi dari almarhum ini, kan begitu. Oleh karena itu penyidik harusnya sudah memintai keterangan Ibu Putri, tapi kan sampai sekarang Ibu Putri masih larut dengan skenario yang dirancang oleh staf ahli Kapolri itu. Dia mungkin tidak mengetahui bahwa penulis skenario itu sudah mengundurkan diri atau sudah teman-temannya sudah ditangkapi, kan begitu. Tapi ibu itu terus larut memerankan skenario itu, kan begitu. Baik, Pak Kamarudin, beberapa saat lalu Kabar Reskrim Polri menyebut tidak akan membongkar motif sampai dibuka di persidangan untuk menjaga perasaan sejumlah pihak. Tanggapan Anda, Pak Kamarudin? Berarti dia melawan presiden. Presiden kan sudah bilang buka seterang-terangnya. Kemudian melawan undang-undang, yaitu Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Kemudian melawan konstitusi. Nah, jadi artinya ya tinggal mereka kalau melakukan pembengkangan, ya saya sebagai jadi Kapolri ya tentunya saya tahu tugas dan tanggung jawab saya selaku Bapak Negara. Yang jelas ini kan mempermainkan perasaan 270 juta penduduk Indonesia dan menyita perhatian mak-mak sehingga mak-mak tidak lagi fokus mengurus anak tapi fokus menonton drama. Setiap hari menonton 3-4 jam. Termasuk tadi juga saya ketika sebelum diwawancara ini saya ketemu mak-mak tadi, mereka itu ada mbak-mbak yang berkerudung, begitu bangganya ketemu saya, dia cerita bahwa mereka setiap hari menonton sinetron dan seterusnya. Itu kan berarti kan menyiksa perasaan warga negara Indonesia, kan begitu. Baik Pak Kamarudin, terima kasih atas waktu dan informasinya sudah berbagi bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, kediaman keluarga Brigadir Joshua kembali ramai didatangi warga yang ingin berbelasungkawa. Warga bahkan datang dari Kabupaten Bungo yang berjarak 6 jam dari rumah orang tua Brigadir Joshua. Sudah lebih dari 1 bulan, keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dirundung duka. Duka atas kepergian Brigadir Joshua ternyata tidak hanya dirasakan orang-orang terdekatnya. Warga terus-menerus berdatangan untuk menyampaikan ucapan belasungkawa secara langsung kepada Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, orang tua dari Brigadir Joshua. Salah satu pelayat bahkan rela menempuh perjalanan lebih dari 6 jam untuk menemui orang tua Brigadir Joshua. Saya nggak puasnya dengan cerita yang di TV. Setelah saya konsultasi dengan Bapak, ngomong dengan ibu-ibu, dan Bapak bertemu betul, alangkah tabahnya kedua orang tuanya. Salut saya dengan Bapak, tegar dia menghadapi. Makanya saya kesini betul-betul untuk langsung bertemu dengan orang tua almarhum. Ayah dari Brigadir Joshua menyambut baik ungkapan belasungkawa dari berbagai pihak. Samuel Huta Barat mengaku keluarganya selalu membuka diri bagi siapa saja yang datang untuk memberikan ucapan belasungkawa. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana besarnya simpati masyarakat sudah bergabung bersama kami ayah almarhum Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore, Pak. Pak Samuel, hingga hari ini informasinya ada banyak orang yang datang ke rumah Bapak untuk menyampaikan belasungkawa. Betul begitu Pak? Bisa diceritakan Pak seperti apa? Ya, boleh dikatakan setiap hari warga masyarakat selalu berdatangan ke rumah kita untuk mengucapkan belasungkawa. Ya, kemarin ada yang dari Jakarta menuju Medan, disempatkannya mampir ke rumah kita. Begitu juga warga masyarakat di sini sampai malam. Yang terakhir tadi pagi ada satu keluarga dari Muara Bungo yang bernama Sapar Diles. Sengaja beliau datang ke Sungai Bahar Jambi untuk
bertemu dengan kami secara langsung untuk mengucapkan belasungkawa. Sampai beliau rela menginap di Sungai Bahar. Soalnya kemarin sore orang itu sampai di sini. Saya sangat terharu atas kedatangan Bapak itu beserta istrinya. Iya, selain ucapan bela sungkawa, apa yang disampaikan oleh para pelayat, teman-teman dan juga kerabat dari almarhum Brigadir Joshua terkait sosok Brigadir Joshua di mata mereka dan juga harapannya terkait kasus ini? Boleh dikatakan hampir semua memotivasi kami, memberikan dorongan semangat, dan menceritakan bagaimana tingkah laku kebaikan anak kita almarhum Joshua di masa hidupnya. Oke, Pak Samuel, hingga saat ini banyak yang datang ke rumah Bapak. Jika memang sampai nanti malam atau sampai besok banyak orang yang kembali datang ke rumah Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada mereka? Yang saya sampaikan yang pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih dan saya menilai kedatangan beliau-beliau itu adalah terbukti anak kita ini selama hidupnya adalah menjalani kehidupan dengan baik. Kalau anak kita ini tidak baik dalam bermasyarakat selama di Sungai Bahar Jambi, belum tentu masyarakat begitu simpati melihat kejadian ini. Iya, Pak Samuel, hingga kini polisi masih mendalami motif pembunuhan almarhum anak Anda. Apa harapan dan tanggapan Anda? Harapan kami selaku orang tua dari almarhum, kiranya motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo, kami memohon kepada penyidik tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit, kiranya dibuka untuk umum. Jadi masyarakat umum tidak bertanya-tanya. Jadi di luar sana begitu banyak spekulasi-spekulasi yang timbul. Kalau terkait dugaan tentang pelecehan seperti yang dituduhkan kepada almarhum anak Anda, harapannya seperti apa, Pak? Saya rasa soal pelecehan kecil kemungkinan lah. Masa di rumah seorang jenderal ada kesempatan untuk berbuat senonoh terhadap istri atasannya. Di sana itu kan banyak orang, CCTV banyak. Itu terjadi pelecehan itu lantaran ada kesempatan. Ini saya rasa di rumah seorang jenderal tidak mungkin terjadi itu. Tapi saya percayakanlah dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri kita, Pak Listio Sigit. Saya percayakan sama beliau-beliau itu. Iya, Pak Samuel, tadi Pak Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa motif bisa saja karena dendam. Apa yang Anda ketahui terkait hal ini? Pernahkah almarhum Brigadir Joshua menceritakan mungkin ancaman-ancaman yang pernah diterimanya selama bekerja bersama Ferdi Sambo? Selama almarhum bekerja di tempat Pak Ferdi Sambo, sama saya selaku ayah dan ibunya tidak pernah almarhum menceritakan yang begitu negatif istilahnya di tempat Pak Ferdi Sambo. Selalu yang baik. Tidak pernah dia menceritakan hal-hal yang buruk di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat, ayah almarhum Brigadir Joshua sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Netizen menilai wanita yang hadir ke Makobrimob saat itu tidak mirip dengan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. iNews Sore segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.